Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Allah, atas rahmat dan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita bisa dengan mudah beribadah semata-mata hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiyuna Sayyiduna Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, merekalah orang-orang yang bertakwa yang mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dan merekalah orang-orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang beruntung.
Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bahagia adalah yang mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Apa sebab kebahagiaan? Apa sebab yang menjadikan kita al-muflihun, orang yang bahagia? Yaitu beriman kepada Allah, beriman terhadap perkara-perkara gaib, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, mengurus sholat, mengurus masjid, mengurus fasilitas-fasilitas sholat. Itu sebab kebahagiaan. Memenuhi nafkah, menunaikan zakat, memberikan sedekah jika ada yang membutuhkan. Itu sebab kebahagiaan. Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Al-Quran. Itu adalah sebab kebahagiaan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab kebahagiaan? Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang menjadikan kita menjadi al-muflihun? Al-amru bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan an-nahyu 'anil munkar, melawan, mencegah kemungkaran. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Umat manusia, kita, masyarakat, keluarga, tetangga, umat manusia akan selalu dalam kondisi bahagia selama masih ada orang-orang yang mengajak kebaikan, selama masih ada di sekitar kita orang-orang yang melawan kemungkaran, mencegah kemungkaran, selama masih ada orang-orang yang berdakwah. Semakin banyak orang yang berdakwah, semakin banyak orang-orang yang mengajak pada kebaikan, menasihati, semakin banyak orang-orang yang mengingatkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, melawan kemungkaran. Semakin banyak orang-orang yang berdakwah, maka umat manusia akan selalu bahagia, selalu dalam kondisi bahagia. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab kebahagiaan? Apa yang menjadikan kita bahagia? Apa yang membuat kita menjadi al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia? Berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, ridho terhadap hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ridho terhadap perintah Allah yang ada di Al-Quran, ridho terhadap perintah Rasulullah yang ada di dalam sunnah-sunnahnya, menyelesaikan perkara, menyelesaikan perselisihan dengan Al-Quran, menyelesaikan perkara dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelesaikan setiap perselisihan, perdebatan, mengembalikannya semuanya, memutuskannya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan ridho menerima setiap ketetapan, setiap kebijakan yang ada pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itulah sebab kebahagiaan. Kalau perkara-perkara tidak diputuskan dengan Al-Quran dan sunnah, maka hilanglah kebahagiaan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab kebahagiaan? Apa yang menjadikan kita menjadi seorang yang muflihun? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Menjadi orang yang mendapat petunjuk, kemudahan, dan menjadi orang yang bahagia, hidupnya mudah dan bahagia. Apa sebab kebahagiaan? Membersihkan diri
dari dosa-dosa, menutup pintu-pintu yang menjatuhkan kita dalam perbuatan dosa, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa membuat kita berdosa, membersihkan diri dari dosa, menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa, segera berhenti dari perbuatan dosa, membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, menjauhkan diri, memberi batasan, menghindari, mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit untuk hati kita, menghilangkan sebab-sebab yang bisa menyebabkan hati kita hasad, menyebabkan hati kita sombong seperti ujub, menjauhkan diri, membatasi diri, mencegah agar tidak sombong, membersihkan diri dari kemunafikan, membersihkan diri dari kemunafikan seperti berkhianat, hati yang berkhianat, hati yang pendusta, hati yang pemalas, membersihkan diri dari fitnah, perselisihan, benci kepada saudara mukmin, benci kepada orang lain sesama saudara kita yang beriman, membersihkan diri dari kemunafikan, membersihkan diri dari fitnah. Itulah sebab yang menyebabkan kita menjadi orang yang bahagia, membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit-penyakit kemunafikan, dari penyakit-penyakit fitnah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab kebahagiaan? Apa yang menjadikan kita orang yang bahagia? Menjadikan orang yang hidupnya mudah dan bahagia, mengikuti Rasulullah SAW, membela Rasulullah dan menguatkan Rasulullah, membela sunnahnya Nabi SAW, menguatkan sunnahnya Nabi SAW, membela agamanya, menguatkan agamanya, mencegah orang-orang agar tidak melemahkan Nabi SAW, melawan orang-orang yang melemahkan Nabi SAW. Itulah sebab kebahagiaan. Membela Nabi, menguatkan Nabi, membela sunnah Nabi, menguatkan sunnah Nabi, membela agama Nabi dan menguatkan sunnah, menguatkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jika ada yang berusaha melemahkannya, kita harus menentangnya, mencegahnya, mencegah orang-orang. Jangan sampai ada orang-orang yang melemahkan Nabi, melemahkan sunnah Nabi, melemahkan agama Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab kebahagiaan? Apa yang menjadikan kita hidupnya mudah, menjadikan kita orang yang bahagia? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu dengan mengakui wahdaniyah Allah, mengakui keesaan Allah, wahdaniyah Allah. Di dalam pohon tumbuhnya pepohonan, ada wahdaniyah Allah, tanda-tanda keesaan Allah. Di dalam pergerakan matahari, awan, bulan, turunnya hujan, ada bukti-bukti keesaan Allah. Hanya Allah semata, hanya Allah semata yang bisa mengatur segala urusan di dunia dengan teratur. Itu menunjukkan hingga sekarang kita masih bisa bernafas, kita masih teratur semuanya. Itu berkat keesaan Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan bukti bahwasanya yang mengatur alam semesta itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada dua, pasti berselisih. Yang satu maunya matahari terbenam, yang satu maunya matahari terbit, yang satu maunya hujan, yang satu maunya enggak hujan. Kalau seandainya yang mengatur alam semesta ada dua, pasti sudah hancur. Jenengan pasti sekarang enggak ke masjid. Dunia pasti sudah tidak eksis kalau seandainya alam semesta ini yang ngatur dua.
Dan ternyata sampai sekarang dunia itu eksis, itu membuktikan itu ada wahdaniyah Allah, keesaan Allah semata. Itulah sebab kebahagiaan, mengakui wahdaniyah Allah di dalam tumbuhnya pohon, di dalam turunnya hujan, di dalam teraturnya alam semesta. Mengakui wahdaniyah Allah, mengakui ilahiyah Allah, yaitu peribadahan semata-mata hanya kepada Allah. Berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Mengakui rububiyah Allah Azza wa Jal, mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Mengakui asma-asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Mengakui asma-asma Allah, Asmaul Husna. Mengakui sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah al-ula, sifat-sifat yang mulia. Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Istawa alal arsy. Bersemayamnya kita tahu, kita meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Tapi bagaimana bersemayamnya kita tidak tahu. Kita hanya diwajibkan meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimananya kita tidak tahu, tidak boleh membayangkannya. Allah bersemayam di atas arsy. Kita harus mengakui sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itulah diantara sebab-sebab kebahagiaan. Memahami asma-asma Allah, mengakui asma-asma Allah, menegaskan asma-asma Allah, mengakui sifat-sifat Allah, menegaskan sifat-sifat Allah yang mulia. Karena di akhir zaman ini muncul dai-dai yang berusaha mengingkari asma Allah dan berusaha mengingkari sifat-sifat Allah yang mulia, dan berusaha menetapkan sifat-sifat yang tidak mulia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya dan billah. Apa sebab kebahagiaan? Apa yang menjadikan kita orang al-muflihun, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung? Khusyuk ketika sholat. Khusyuk ketika sholat, tenang, tidak banyak bergerak ketika sholat, kecuali hanya gerakan-gerakan rukun sholat atau kewajiban yang ada di dalam sholat, atau sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Tidak banyak bergerak, pikirannya tidak melayang-layang, pikirannya tidak melayang-melayang kemana-mana ketika membaca ayat. Khusyuk, tenang, mentadaburi ketika membaca ayat. Selalu mentadaburi apa yang dibaca ketika sholat, ketika berdoa, dan ketika memohon ampunan. Ketika berdoa di dalam sholat, ketika memohon ampunan di dalam sholat, berdoa dengan penuh keyakinan, memohon ampunan dengan sepenuhnya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, dengan penuh kita sangat membutuhkan. Memohon ampunan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya atas dosa-dosa kita. Memohon ampunan sepenuhnya ketika di dalam sholat. Tidak putus asa dalam berdoa ketika di dalam sholat. Tidak putus asa memohon ampunan ketika di dalam sholat. Ketika berdoa di dalam sholat hatinya bergetar. Ketika berdoa, ketika memohon ampunan, ketika memohon ampunan di dalam sholat hatinya bergetar. Ketika mengingat Allah Azza wa Jalla hatinya bergetar, hatinya khusyuk, anggota badannya khusyuk, hatinya bergetar, anggota badannya khusyuk, dan memahami apa yang dibacanya ketika sholat. Inilah sebab-sebab kebahagiaan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab kebahagiaan? Memuliakan sholat, ta'zimus sholah, memahami kedudukan sholat, manzilah sholat, memuliakan kedudukan sholat. Sholat dalam kondisi yang sebaik mungkin. Perhatikan itu. Sholat di tempat yang baik, sebaik mungkin. Sholat di tempat yang sebersih-bersihnya.
sholat di tempat yang wangi, sholat dalam pikiran yang tenang. Jangan sholat dalam kondisi ketika gerusu, sholat dalam kondisi pikiran yang tenang. Tidak sholat, jangan sholat dalam kondisi menahan lapar. Kenyangkan dulu baru sholat. Jangan sholat dalam kondisi membayangkan makanan. Makan dulu baru sholat. Jangan sholat dalam kondisi menahan kencing. Jangan sholat dalam kondisi menahan kentut. Jangan sholat dalam kondisi menahan kotoran. Tuntaskan dulu baru sholat. Itu lebih mulia dan itu sunnah, diutamakan oleh Rasulullah SAW. Makan dulu baru sholat, kencing dulu baru sholat, buang air besar dulu baru sholat. Jangan ada gambar-gambar di tempat sholat. Jangan ada gambar-gambar yang melalaikan di sajadah. Jangan ada gambar-gambar yang melalaikan di dinding-dinding masjid. Karena ada banyak masjid-masjid dipajang gambar ulamanya, dipajang gambar guru-gurunya. Jangan ada gambar-gambar di dalam masjid. Jangan ada gambar-gambar di baju yang digunakan untuk sholat. Karena gambar-gambar itu bisa mengalihkan pikiran kita. Sholat di tempat atau di masjid yang jauh dari suara-suara musik, dari suara-suara syaitan, mazamir syaitan. Musik itu disebut Rasulullah, disebut oleh Abu Bakar, para sahabat. Musik itu disebut mazamir asyaitan, seruling setan. Sholat di masjid, tempat yang jauh dari kebisingan musik-musik yang melalaikan. Jangan sholat dalam kondisi marah. Jangan sholat dalam kondisi habis bertengkar. Jangan sholat dalam kondisi sedang berselisih. Jauhkan masjid dari perselisihan. Jauhkan masjid dari perbedaan pilihan politik. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah memperbaiki sholat Anda, karena itu adalah sebab kebahagiaan Anda. Sumber kebahagiaan Anda itu dari sholat. Berusahalah memperbaiki sholat sebaik mungkin, karena itu adalah kebahagiaan Anda. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqulu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amma ba'da. Qala Allah Ta'ala, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dari Allah Azza wa Jalla. Merekalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Al-muflihun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab kebahagiaan? Menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhi permainan-permainan yang merugikan Anda, menjauhi permainan-permainan yang berbahaya, membuat Anda cedera, menjauhi banyak bicara, menjauhi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang membuang waktu-waktu Anda, membuang waktu Anda, menjauhi perdebatan. Diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik jika tidak bisa berkata baik. Jika tidak memberi maslahah, diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik jika tidak bisa berkata yang bermanfaat. Lebih baik diam daripada berkata yang tidak bermanfaat. Tidur itu lebih baik. Tidur itu lebih baik jika tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Tidur itu lebih baik
jika tidak bisa melakukan kegiatan hal-hal yang bermanfaat. Lebih baik sedikit bicara, lebih baik sedikit bicara dan sedikit kegiatan daripada banyak bicara dan banyak kegiatan yang tidak bermanfaat. Jangan sampai Anda menyesali waktu muda Anda. Jangan sampai Anda menyesali waktu sehat-sehat Anda. Jangan sampai Anda menyesali waktu Anda sedang kaya. Jangan sampai menyesali waktu kaya Anda. Jangan sampai menyesali waktu luang Anda. Jangan sampai Anda menyesal ketika malaikat datang menjemput Anda, ketika sakaratul maut datang menjemput Anda. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang merugikan Anda, hal-hal yang menjatuhkan Anda, hal-hal yang tidak bermanfaat, agar Anda menjadi orang yang bahagia. Inilah diantara sebab-sebab kebahagiaan. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman besok Sabtu ba'da maghrib ada pengajian di Masjid Al-Manar. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah untuk menghadiri setiap majelis ilmu. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah dalam setiap kebaikan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa'aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu.